Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mendatangkan beberapa ayat yang isinya adalah penetapan sifat ilmu bagi Allah. Wa qauluhu subhanahu, dan juga nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwal alimul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha al-Hakim. Syahidnya di sini adalah wa huwal alim. Dan dialah yang Maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim kita tetapkan dan mengandung sifat al-ilmu. Al-Hakim, dialah yang Maha Al-Hakim. Ya, bisa diartikan Maha bijaksana, bisa diartikan Maha menghukumi, dan bisa juga diartikan Maha kokoh. Kokoh dalam menciptakan, dalam mensyariatkan. Baik, kenapa kita katakan di sini bisa diartikan macam-macam? Karena Al-Hakim ini adalah nama Allah yang mengandung minimal 3 sifat. Pertama adalah mengandung sifat al-hikmah. Ya, bijaksana. Allah SWT dialah yang Maha mengetahui dan dialah yang Maha bijaksana. Kemudian yang kedua mengandung sifat al-hukum. Dialah yang menghukumi. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah sifat al-ihkam, yang artinya adalah itqan, yaitu kokoh dan teliti, sempurna, kuat. Berarti ada 3 sifat minimal, yaitu al-hikmah, al-hukum dengan al-ihkam. Taib, hikmah itu Allah SWT Maha bijaksana. Maksud bijaksana adalah meletakkan sesuatu pas pada tempat. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang kurang. Allah itu hikmah dan Maha bijaksana, baik dalam syariatnya maupun dalam penciptaan. Dalam syariatnya, yaitu di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, syariat yang ada dalam agama Islam ini penuh dengan hikmah. Kalau Allah mensyariatkan sesuatu, yakin pasti di sana ada hikmahnya. Allah Maha bijaksana. Kenapa sholat 5 kali? Kenapa sholat duhur setelah tergelincirnya matahari? Kenapa maghrib setelah terbenamnya matahari? Yakin di situ ada hikmah. Kenapa kita disyariatkan untuk puasa Syawal? Kenapa kita atau ada syariatnya puasa 3 hari setiap bulan? Kenapa di sana ada rawatib? Baik. Kita yakin bahwasanya di dalam setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti di sana ada hikmah. Kebaikan kembali untuk diri kita sendiri. Baik di dalam apa yang Allah perintahkan maupun apa yang Allah larang. Allah melarang untuk berzina, Allah melarang untuk melihat sesuatu yang diharamkan, maka pasti di sana ada hikmah. Dan di tahun-tahun terakhir ini banyak penelitian ya tentang, misalnya tentang akibat seseorang melihat sesuatu yang diharamkan, melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, padahal itu adalah perkara yang diharamkan. Bagaimana itu pengaruhnya terhadap otak seseorang? Di sana ada hormon tertentu yang akan keluar ketika seseorang melihat perkara yang diharamkan. Tapi ketika itu berlebih-lebihan, akhirnya akan banjir hormon tersebut, yang akhirnya akan mempengaruhi daya pikir seseorang. Menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang tidak bisa berpikir, susah untuk menghafal dan lain-lain. Baik, berarti secara syariat dilarang oleh Allah dan secara ilmiah, dan ini menunjukkan hikmah Allah SWT. Ketahuilah bahwasanya dalam syariat yang lain juga demikian. Kenapa seorang wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya? Pasti di sana ada hikmahnya. Dia mengatakan bahwasanya kulit wanita ini berbeda dengan kulit laki-laki. Dia mudah terkena mudarat ketika terkena matahari secara langsung, berbeda dengan kulit laki-laki misalnya. Jadi di sana ada maslahat tersendiri bagi kita. Baik, seorang muslim meskipun dia tidak tahu tentang hikmah tadi, maka dia beriman, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang dengan hati yang murtah, dengan hati yang tenang dan yakin itu adalah untuk kebaikan anak sendiri. Orang yang menjalani syariat ini, maka dia akan hidup dengan nyaman, hidup dengan sehat. Baik.
Hikmah di dalam syariat dan juga hikmah di dalam penciptaan. Ketika Allah SWT menciptakan, maka itu semuanya dengan penuh perhitungan, berdasarkan ilmu. Allah menciptakan kita sebagai manusia sudah dengan ilmu dan dengan perhitungan yang sangat matang, yang sangat bijaksana. Dialah yang menciptakan kita fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sangat indah, tangan yang proporsional, kakinya juga demikian. Ya, posisinya yang luar biasa. Ditaruh posisi tangan di sini supaya kita lebih leluasa untuk melakukan berbagai pekerjaan kita. Diberikan kita 2 tangan, bukan 1 tangan. Diberikan tangan ini jari jemari yang dengannya kita bisa memegang banyak hal. Diberikan kita gigi dan giginya bermacam-macam. Ada yang fungsinya untuk mengunyah, ada yang fungsinya untuk mencabik. Di sana ada lidah yang digunakan untuk menggerakkan makanan ke kanan dan juga ke kiri. Di sana ada zat yang bisa mematikan kuman. Di sana ada yang melembutkan. Di sana ada yang menyerap. Di sana ada yang mengedarkan. Subhanallah, dialah Allah SWT yang maha bijaksana. Siapa yang menciptakan yang demikian selain Allah? Dialah Al-Hakim, dialah yang maha bijaksana dalam penciptaan. Siang dan juga malam dibolak-balik oleh Allah. Hikmah yang sangat dalam penciptaan langit, penciptaan bumi. Bagi orang yang memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah ini, maka dia akan mendapatkan bagaimana Allah SWT dialah yang Al-Hakim, dialah yang maha bijaksana, baik di dalam syariatnya maupun dalam penciptaan. Dan Allah SWT dialah yang menghukumi, baik hukum syar'i, Allah SWT menurunkan hukum-hukumnya di dalam syariat, maka Allah SWT dialah Al-Hakim yang menurunkan hukum syar'i maupun hukum yang kauni, Allah yang menciptakan. Demikian pula al-ihkam. Di antara sifat yang terkandung dalam al-hakim adalah al-ihkam, yaitu kokoh dalam syariat maupun kokoh dalam penciptaan. Maka Allah SWT dialah al-hakim yang maha bijaksana, yang maha menurunkan hukum, dialah yang mutqin dalam hukumnya. Ayat yang selanjutnya adalah firman Allah al-alimul khabir. Dialah yang maha mengetahui dan dialah Al-Khabir. Syahidnya di sini adalah Al-Alim. Allah menetapkan dalam ayat ini nama Allah Al-Alim, ini adalah syahidnya, ditambah lagi dengan Al-Khabir. Baik. Ayat yang sebelumnya Al-Alim, Al-Hakim, apa hubungan antara hikmah dengan ilmu? Hubungan antara hikmah dengan ilmu, yang namanya hikmah ini berdasarkan ilmu. Seseorang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya kalau dia memiliki ilmu. Adapun orang yang jahil, maka dia ngawur dalam meletakkan sesuatu. Kalau kita memang ingin bijaksana, menjadi orang yang bijaksana, maka hendaklah kita menuntut ilmu agama, menuntut ilmu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu, maka bagaimana dia akan menjadi orang yang bijaksana? Al-Alimul Khabir, apa hubungan antara Al-Alim dengan Al-Khabir? Al-Khabir mengandung sifat khibrah. Khibrah artinya pengalaman kalau dalam bahasa kita. Ya, yang dimaksud dengan khibrah dalam bahasa Arab adalah ilmu yang sempurna dan ilmu yang mendalam, yang teliti. Itu dinamakan dengan khibrah. Khibrah ini adalah kamalul ilmi wa diqqatuhu, kesempurnaan ilmu dan juga ketelitian ilmu tadi. Berarti di sini ada makna zaid, ada makna yang tambahan, bukan hanya sekedar ilmu, tapi kesempurnaan ilmu dan juga ketelitian ilmu. Makanya tahu dengan berpengalaman ini lebih dalam apa? Berpengalaman. Dia pengalaman artinya sudah bertahun-tahun dan sudah mengetahui luar dalamnya, itu pengalaman. Allah SWT dialah Al-Alimul Khabir. Sehingga Syekhul Islam mendatangkan 2 ayat ini untuk menguatkan bahwasanya di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Alim, dan di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah Al-Ilmu. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah dalam surat Saba, Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah SWT dialah Al-Alim, dan dialah wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dialah Al-Khabir, yang maha mengetahui perkara dalam sampai yang sedetail-detailnya. Dialah Al-Batin, yang mengetahui seluruh perkara sedalam-dalamnya. Maka di sana ada ayat yang memperinci ilmu Allah SWT.
Di antaranya adalah surat Saba ini, untuk menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kesempurnaan ilmu Allah. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah SWT mengetahui setiap apa yang masuk ke dalam bumi. Yaliju artinya adalah yadkhulu. Allah mengetahui setiap yang masuk ke dalam bumi. Di sana ada benda-benda, makhluk-makhluk yang masuk ke dalam bumi. Semut misalnya, cacing misalnya, di atas kemudian dia masuk ke sarangnya. Ya, atau air yang turun dari atas masuk ke dalam bumi juga. Atau orang yang meninggal dunia dikuburkan ke dalam bumi. Seluruh perkara atau seluruh benda, seluruh makhluk yang masuk ke dalam bumi, Allah ya'lam. Allah SWT Maha mengetahui. Tidak ada yang masuk ke dalam bumi kecuali Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Ma di sini menunjukkan umumnya. Apa saja. Tidak mungkin masuk ke dalam bumi sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi. Apa yang keluar dari bumi? Air keluar dari bumi, barang tambang misalnya keluar dari bumi, minyak bumi, emas misalnya, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman juga keluar dari bumi. Allah Maha mengetahui. Apa yang keluar dari bumi itu di bawah ilmu Allah. Munculnya, ya tumbuhnya tunas misalnya, keluar dari bumi, Allah Maha mengetahui. Keluarnya setetes air atau sedikit air dari bumi, Allah Maha mengetahui. Itu di bawah ilmu Allah. Keluarnya minyak bumi itu adalah dengan ilmu Allah. Keluarnya lahar misalnya dari gunung berapi, maka itu Allah SWT Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi, Allah Maha mengetahui. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Kalau tadi Allah berbicara tentang bumi, sekarang berbicara tentang langit. Makhluk Allah yang sangat besar. Yang turun darinya, Allah SWT mengetahui. Malaikat seperti malaikat Jibril yang datang dari atas menyampaikan wahyu kepada seorang nabi, atau malaikat-malaikat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu, atau yang datang dari atas. Sama di sini juga bisa diartikan dari atas, seperti misalnya hujan. Maka Allah SWT Maha mengetahui apa yang turun, berapa kubik, dan di mana dia akan turun dan kapan turunnya. Allah SWT Maha mengetahui. Baik. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas. Baik, malaikat-malaikat yang Allah tugaskan, karena setiap hari ada malaikat-malaikat yang bergantian naik turun, dan di sana ada amal-amalan yang naik ke atas disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah SWT Maha mengetahui apa yang turun dari atas maupun yang naik ke atas. Tidak ada yang samar bagi Allah. Tidak mungkin ada yang naik dan tidak mungkin ada yang turun, dan itu tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya dengan ilmu Allah. Ini menunjukkan bagaimana Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-An'am, Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya ada kunci-kunci ilmu ghaib. Ada yang mengatakan kunci-kunci di sini adalah khazain, itu perbendaharaan ilmu ghaib. Itu di sisi Allah. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang makna mafatihul ghaib. Nabi mengatakan mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci ilmu ghaib itu ada 5. Tidak mengetahuinya kecuali Allah. Hadisnya Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. La ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung oleh rahim kecuali Allah. Itu yang mengetahui dia kelak akan menjadi seorang laki-laki atau wanita dan seterusnya. Tidak ada yang mengetahui yang demikian kecuali Allah. Nah, ini sebelum Allah SWT mengabarkan kepada malaikat. Setelah Allah mengabarkan kepada malaikat dia laki-laki atau perempuan, maka ini tidak lagi menjadi ilmu gaib, karena sudah diberitahukan oleh Allah kepada malaikat, sehingga bisa diketahui laki-laki atau wanita setelah berapa bulan. Itu kalau sudah bisa diketahui, berarti ini bukan lagi ilmu gaib. Tapi sebelumnya tidak ada yang bisa mengetahui. Baik. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, dan tidak mengetahui apa yang terjadi besok kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok kecuali Allah.
Dukun tidak tahu, tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kecuali Allah. Maka dusta setiap orang yang mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Para peramal, para dukun yang dengan berbagai cara mereka menipu manusia. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tidak mengetahui kapan akan datang hujan seorang pun kecuali Allah. Ilmu, dengan ilmu yang yakin di atas keyakinan besok akan terjadi hujan, yang mengetahui hanya Allah saja. Kalau kita hanya memperkirakan, melihat di sana ada mendung, itu kita hanya memperkirakan saja. Adapun ilmu yang pasti siapa yang mengetahui? Allah. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allah. Sebuah jiwa tidak mengetahui kapan dia meninggal dunia kecuali Allah. Di mana dia meninggal dunia kecuali Allah. Wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah, dan tidak mengetahui kapan terjadinya as-sa'ah, tiupan sangkakala yang pertama, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mafatihul ghaib, 5 perkara yang merupakan kunci ilmu ghaib. Tidak mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui apa yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Yang ada di darat seluruhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tentang diri kita, tentang makhluk yang lain, pohon, hewan, dan apa yang ada di dalam daratan, maka Allah SWT Maha mengetahui. Dan apa yang ada di lautan dengan berbagai jenis ikannya dan benda-benda yang ada di dalamnya, kapal-kapal yang karam, dan seluruh makhluk hidup dan makhluk yang mati di sana, Allah SWT Maha mengetahui. Dialah Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu. Apa yang terjadi di lautan, mungkin di sana ada peninggalan-peninggalan Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran, tenggelamnya dia di dalam laut, dan kapal-kapal yang besar yang mereka tenggelam dan tidak diketahui kabarnya. Allah SWT Maha mengetahui apa yang terjadi di dalam sana. Bikulli syai'in alim. Dialah Allah SWT yang Maha mengetahui segala sesuatu, di darat maupun di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah SWT mengetahui. Subhanallah, yang jatuhnya daun misalnya di malam hari, dan kalau kita hitung berapa jumlah daun yang ada di bumi ini, satu persatu jatuhnya dia Allah Maha mengetahui. Kapan jatuhnya, karena sebab apa, karena angin atau karena digoyang oleh orang, di mana dia jatuhnya, bagaimana dia jatuhnya, itu tidak lepas dari ilmu Allah. Kalau yang demikian saja Allah mengetahui, lalu bagaimana dengan yang perkara-perkara yang lain? Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula biji-bijian yang ada dalam kegelapan-kegelapan bumi. Karena cahaya tidak sampai ke dalam sana, tapi biji-bijian yang ada di sana Allah SWT Maha mengetahui. Dan kita tidak melihat. Ternyata di bawah, mungkin di bawah rumah kita ada biji ini, ternyata di sana ada biji ini. Di bawah bumi itu banyak biji-bijian. Mungkin terbawa air, mungkin dibawa burung, atau dilempar oleh seseorang. Bentuknya kecil, tapi Allah SWT Maha mengetahui. Ketika turun hujannya, tertimpa air, kemudian Allah menghendaki dia untuk tumbuh. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering kecuali itu semuanya ada dalam kitab yang jelas, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Bagaimana seseorang ragu bahwasanya Allah memiliki ilmu yang maha sempurna? Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi." Dan tidaklah seorang untha, seorang wanita mengandung dan tidak melahirkan kecuali itu dengan ilmu Allah. Mengandung, sebabnya apa? Berapa lama dia mengandung? Apa yang terjadi dalam perutnya? Dan ketika melahirkan juga demikian. Kapan dia akan lahir? Allah yang menentukan, Allah yang Maha mengetahui. Di mana dia akan melahirkan? Allah juga yang mengetahui. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah SWT. Kemudian ayat yang terakhir, wa qawluhu lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, supaya kalian mengetahui bahwa Allah SWT dialah yang Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini Allah sebutkan setelah Allah SWT menyebutkan tentang penciptaan Allah
Azza wa Jalla terhadap 7 langit dan juga bumi. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahum. Allah SWT dialah yang menciptakan 7 langit dan bumi yang semisalnya. Dia mengatakan bumi juga 7. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah Azza wa Jalla turun antara langit dan bumi. Itu Allah SWT mewahyukan kepada nabi atau seorang nabi, seorang rasul, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Itu Allah menciptakan, di antara faedahnya supaya kita paham, supaya kita mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi tidak ada keputusasaan pada diri seorang muslim. Tidak ada putus asa terhadap rahmat Allah. Dialah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dialah yang bisa menghilangkan dari kita bala dalam sekejap, dalam sedetik atau kurang dari sedetik. Allah Maha mampu untuk melakukan segala. Senantiasa ada dalam diri seorang muslim harapan keluar dari berbagai solusi, keluar dari berbagai problem, baik problem kerjaan atau rumah tangga. Allah mampu untuk menolong dia dan melakukan apa yang kita minta dari Allah SWT. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan supaya kita mengetahui bahwasanya Allah dialah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau kita memperhatikan ciptaan Allah SWT, langit maupun bumi, dan bagaimana itqannya, bagaimana detailnya Allah SWT menciptakan ciptaan tersebut, di sini kita mengetahui bahwasanya Allah SWT ilmunya adalah sangat-sangat luas dan sangat detail. Baik, berarti ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah SWT memiliki sifat ilmu. Baik, yaitu dalam firman-Nya wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu. Di sana ada aliran atau orang yang menyimpang dalam masalah penetapan sifat ilmu bagi Allah. Dan ayat-ayat ini membantah itu semua. Seperti misalnya orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini adalah keyakinan yang menyimpang, dan jelas ini bertentangan dengan firman-firman Allah yang sudah disebutkan oleh Syekhul Islam sebagiannya dalam kitab ini. Dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Padahal Allah mengatakan apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan dalam ayat kursi kemarin, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang sudah berlalu dan apa yang akan terjadi. Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian firaq dhallah, sebagian aliran yang sesat. Ini semua karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para salaf, tapi mereka kembali kepada akal mereka sendiri, sehingga terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.